Selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Channel yang akan membahas tentang tumbuh kembang anak, pendidikan, dan pastinya trik dan tips menjadi orang tua hebat. Terima kasih penonton setia Sarjana Pendidikan yang sudah like dan subscribe, dan bagi yang belum, ayo buruan like dan subscribe channel Sarjana Pendidikan. Hai ayah bunda, pernahkah merasa bingung saat si kecil tiba-tiba tantrum di tempat umum, merajuk tanpa henti, atau menangis tak ada habisnya? Mendampingi anak saat badai emosi melanda, memang jadi tantangan besar bagi kita, ya, tapi jangan khawatir. Di video ini, kita akan bahas tuntas cara-cara praktis bagaimana menerapkan pendidikan emosi pada anak di rumah maupun dimanapun. Ini penting banget, loh, agar mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang cerdas emosi, tangguh, dan bahagia di kemudian hari. Penasaran gimana caranya? Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu nih, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. 1. Jadilah teladan dan validasi perasaan pendidikan emosi pada anak adalah investasi berharga untuk masa depan mereka. Namun, proses ini tidak selalu dimulai dari apa yang kita ajarkan secara verbal, melainkan dari apa yang kita tunjukkan. Dua pilar utama yang harus kita pegang teguh adalah menjadi teladan dalam mengelola emosi dan memvalidasi perasaan anak. Keduanya membentuk fondasi kuat bagi anak untuk memahami dan mengekspresikan dunianya dengan sehat. Jadilah teladan dalam mengelola emosi. Anak-anak adalah pengamat dan peniru ulung. Mereka belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi, saat Anda menghadapi kemacetan, kekecewaan, atau frustrasi, bagaimana Anda bereaksi? Apakah Anda berteriak, mengeluh, atau justru mencari cara tenang untuk mengatasinya? Ketika Anda menunjukkan cara sehat untuk menghadapi emosi kuat misalnya, dengan menarik napas dalam-dalam saat marah, atau berbicara tentang rasa kecewa tanpa menyalahkan, Anda sedang memberikan pelajaran paling berharga bagi anak. Mereka akan menginternalisasi bahwa emosi itu normal. Dan ada cara konstruktif untuk meresponsnya. Validasi perasaan anak ketika anak mengungkapkan perasaannya, baik itu sedih, marah, atau frustrasi, penting untuk memvalidasi perasaan mereka. Hindari mengatakan, jangan nangis, atau itu hal kecil. Sebaliknya, akui apa yang mereka rasakan dengan kalimat seperti, "Kakak kelihatannya sedih sekali ya karena mainannya rusak." Atau, "Ibu mengerti kamu marah karena temanmu mengambil pensilmu." Pengakuan ini membantu anak merasa dipahami dan aman untuk mengekspresikan diri. Pembawa acara, jadi begitu ya ayah dan ibu untuk langkah pertamanya. Sudah melakukan apa belum nih di rumah? 2. Ajarkan kosakata emosi dan strategi coping sehat. Langkah selanjutnya adalah memperkaya kosakata emosi anak. Bantu mereka mengenali dan menamai berbagai perasaan yang mereka alami. Tidak hanya senang atau sedih, tetapi juga frustrasi, cemas, kecewa, atau bangga. Anda bisa menggunakan buku cerita, kartu emosi, atau bahkan ekspresi wajah untuk mengenalkan ragam emosi. Cara memperkaya kosakata emosi. Libatkan dalam percakapan sehari-hari. Saat anak menunjukkan emosi tertentu, bantu mereka menamainya. Contohnya, "Kamu kelihatannya frustrasi ya, karena mainan itu susah dipasang?" Atau, "Ibu lihat kamu gembira sekali hari ini." Gunakan sumber visual, manfaatkan kartu emosi dengan gambar ekspresi wajah, buku cerita, atau tontonan film yang membahas emosi karakter. Contoh diri sendiri, bagikan perasaan Anda dengan jujur sesuai usia anak. Misalnya, "Ayah agak lelah hari ini," atau "Mama sedikit cemas tentang rapat besok." Ini menunjukkan bahwa semua emosi itu normal. Dengan memiliki kosakata emosi yang beragam, anak-anak akan lebih mudah mengidentifikasi apa yang mereka rasakan. Ini adalah langkah pertama menuju pengelolaan emosi yang efektif. Bekali dengan strategi coping sehat, setelah anak bisa mengenali emosinya, langkah selanjutnya adalah mengajarkan mereka cara yang sehat untuk merespons perasaan kuat tersebut, atau yang kita sebut strategi coping. Daripada membiarkan emosi meluap menjadi perilaku yang tidak diinginkan seperti tantrum atau memukul, kita bisa menawarkan alternatif konstruktif. Beberapa strategi coping yang bisa diajarkan meliputi pernapasan dalam, ajarkan teknik napas perut atau napas bunga hirup aroma bunga, hembuskan lilin untuk menenangkan diri, bergerak, dorong anak untuk berjalan sebentar,
melompat-lompat, atau bermain di luar untuk melepaskan energi negatif. Waktu tenang atau zona tenang, sediakan tempat nyaman di rumah di mana anak bisa menenangkan diri, ekspresi kreatif, ajak anak menggambar perasaannya, menulis, atau mendengarkan musik. Berbicara, dorong mereka untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan kepada orang dewasa yang mereka percaya. Penting untuk mempraktikkan strategi ini saat anak dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Tawarkan pilihan strategi saat mereka mulai merasa kewalahan, mau napas dalam-dalam dulu, atau mau peluk boneka beruangmu? Ini memberikan mereka rasa kontrol. Dengan kosakata emosi yang luas dan kotak peralatan strategi coping yang penuh, anak-anak akan memiliki bekal kuat untuk menavigasi dunia emosi mereka sendiri, tumbuh menjadi individu yang lebih tangguh dan seimbang. Bagaimana ayah dan ibu, sudahkah melakukan ini di rumah? 3. Terapkan batasan jelas dan dorong pemecahan masalah, meskipun semua emosi itu valid. Tidak semua perilaku yang muncul karena emosi bisa diterima. Oleh karena itu, tetapkan batasan yang jelas antara emosi dan perilaku. Misalnya, kamu boleh merasa marah, tapi tidak boleh memukul teman. Atau boleh merasa frustrasi, tapi tidak boleh melempar barang. Batasan ini harus disampaikan dengan tenang, tegas, dan konsisten setiap kali situasi serupa muncul. Ini mengajarkan anak tentang kontrol diri dan tanggung jawab. Selain menetapkan batasan, kita juga perlu mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ketika anak menghadapi situasi yang memicu emosi negatif misalnya, konflik dengan teman atau kekecewaan, alih-alih langsung memberikan solusi, bimbing mereka untuk memikirkan sendiri jalan keluar. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, menurutmu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana cara agar masalah ini tidak terjadi lagi? Ada ide lain tidak selain marah-marah? Melalui proses ini, anak belajar untuk tidak hanya bereaksi terhadap emosi, tetapi juga mencari solusi konstruktif. Ini memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam hidup mereka sendiri, membangun kemandirian, dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, anak itu boleh kok ayah ibu untuk mengeksplorasi semuanya, tapi ayah dan ibu juga harus memberi pengertian apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. 4. Gunakan media edukasi dan berikan pujian. Dalam perjalanan mendidik emosi anak, metode yang kreatif dan dukungan positif memegang peranan krusial. 2 pilar penting yang dapat kita terapkan adalah memanfaatkan media edukasi yang relevan dan memberikan pujian yang efektif. Keduanya saling melengkapi untuk membantu anak memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat. Manfaatkan media edukasi yang beragam. Anak-anak belajar melalui berbagai cara, dan media edukasi menawarkan jendela yang luas untuk menjelajahi dunia emosi. Buku cerita adalah alat yang fantastis. Banyak buku anak-anak modern yang secara eksplisit membahas tema emosi. Memperkenalkan karakter yang menghadapi berbagai perasaan. Selain buku, film animasi atau video edukasi juga bisa sangat membantu. Jangan lupakan permainan peran role play. Dengan menggunakan boneka atau bermain langsung, anak bisa berlatih situasi sosial dan merespons emosi dalam lingkungan yang aman, sekaligus mengembangkan empati. Berikan pujian yang efektif dan tepat sasaran. Pujian adalah bahan bakar untuk perilaku positif, tetapi cara kita memuji sangat penting. Daripada hanya mengatakan anak pintar, usahakan berikan pujian yang spesifik dan fokus pada proses atau usaha, bukan hanya hasil akhirnya. Misalnya, ketika anak Anda berhasil menenangkan diri setelah tantrum, pujilah usahanya. Ibu bangga sekali kamu bisa menenangkan diri dengan menarik napas panjang saat kamu marah tadi. Itu cara yang hebat. Pujian yang fokus pada usaha dan strategi akan memperkuat kebiasaan positif dan mendorong anak untuk terus mencoba mengembangkan keterampilan emosional mereka. 5. Konsisten dan penuh kesabaran membangun kecerdasan emosional pada anak adalah sebuah perjalanan panjang, bukan sprint. 2 kualitas terpenting yang harus dimiliki orang tua dan pendidik dalam proses ini adalah konsistensi dan kesabaran. Tanpa keduanya, upaya terbaik sekalipun bisa kurang efektif. Pentingnya konsistensi dalam mendidik emosi. Konsistensi berarti menerapkan aturan, batasan, dan strategi pendidikan emosi secara terus-menerus dan prediktif. Ketika orang tua konsisten, anak akan merasa aman dan memahami ekspektasi. Mereka belajar bahwa respons terhadap emosi mereka akan selalu sama,
yang membantu mereka memprediksi konsekuensi perilaku dan mengembangkan kebiasaan sehat. Peran kesabaran yang tak tergantikan, kesabaran adalah fondasi yang memungkinkan konsistensi berjalan. Anak-anak masih dalam tahap pengembangan otak dan emosi mereka. Mereka akan mengulang kesalahan atau butuh waktu lama untuk menguasai suatu keterampilan emosional. Disinilah kesabaran kita diuji. Alih-alih merasa frustrasi atau menyerah, kesabaran memungkinkan kita untuk terus membimbing, mengulang penjelasan, dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ini berarti memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan mencoba lagi. Menerapkan konsistensi dan kesabaran dalam praktik untuk menjadi konsisten dan sabar, mulailah dengan menetapkan harapan yang realistis. Jangan berharap perubahan instan. Rayakan setiap kemajuan kecil dan fokus pada prosesnya. Buat rutinitas yang jelas mengenai cara menangani emosi. Ingatlah bahwa Anda juga manusia. Jika lelah, berikan diri Anda waktu untuk menenangkan diri sebelum merespons anak. Dengan ketekunan dan kesabaran yang tulus, Anda sedang membangun fondasi emosional yang kuat dan langgeng bagi anak Anda. Ayah dan ibu hebat, kita telah menjelajahi bersama berbagai cara praktis bagaimana menerapkan pendidikan emosi pada anak. Dari awal kita membahas pentingnya menjadi teladan dalam mengelola emosi kita sendiri, menunjukkan kepada mereka bahwa perasaan itu normal dan ada cara sehat untuk menanganinya. Ini adalah langkah fundamental, karena anak-anak belajar jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat dan rasakan langsung dari kita. Kita juga sudah mengulas bagaimana pentingnya memvalidasi perasaan anak, mengakui dan menamai apa yang mereka rasakan, baik itu sedih, marah, frustrasi, atau gembira, membantu mereka merasa didengar dan dipahami. Ini membuka pintu komunikasi dan membuat mereka merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Kemudian, kita belajar tentang pentingnya memperkaya kosakata emosi mereka. Semakin banyak kata yang mereka miliki untuk menggambarkan perasaan, semakin baik mereka dapat mengidentifikasi dan memahami dunia batin mereka. Bersamaan dengan itu, kita juga membekali mereka dengan berbagai strategi coping sehat, mulai dari pernapasan dalam hingga bergerak, atau mencari zona tenang, memberikan mereka alat konkret untuk menenangkan diri saat badai emosi melanda. Tak kalah penting adalah menerapkan batasan yang jelas untuk perilaku sambil tetap mendorong kemampuan pemecahan masalah. Kita mengajarkan bahwa meskipun semua emosi valid, tidak semua tindakan yang muncul dari emosi itu dapat diterima. Anak-anak perlu tahu batasannya, dan kita membimbing mereka untuk mencari solusi konstruktif saat menghadapi konflik atau kekecewaan, bukan hanya merespons secara impulsif. Selanjutnya, kita melihat bagaimana memanfaatkan media edukasi seperti buku cerita dan permainan peran dapat menjadi jembatan yang menyenangkan untuk memahami emosi. Ini adalah cara kreatif untuk mengajarkan empati dan keterampilan sosial. Di sisi lain, memberikan pujian yang spesifik dan fokus pada usaha mereka akan memperkuat perilaku positif dan membangun rasa percaya diri anak dalam mengelola emosi mereka sendiri. Dan akhirnya, kita ditekankan pada dua kualitas utama yang harus kita pegang erat, konsistensi dan kesabaran. Pendidikan emosi adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan pengulangan dan dukungan tanpa henti. Akan ada hari-hari penuh tantangan di mana anak mungkin kembali ke pola lama, namun dengan ketekunan, kita sedang menanam benih-benih kecerdasan emosional yang akan berbuah manis. Ayah bunda hebat di Kebasen dan dimanapun Anda berada, ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil dalam mendidik emosi anak adalah investasi besar untuk masa depan mereka. Dengan ketulusan dan cinta, kita sedang mengukir pondasi emosional yang kuat yang akan membantu mereka menghadapi setiap badai kehidupan dengan kepala tegak, tumbuh menjadi individu yang seimbang, tangguh, penuh empati, dan pada akhirnya, bahagia. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan emosi ini, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Maaf, nama juga belajar. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.